Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Senin 25 Maret 2024 bersama saya Rizky Junadosade. Dan saya Nagmah Majid. Beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Selain itu, saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Kejati, Sumatera Barat menggeledah kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa terkait dugaan korupsi pengadaan alat praktek SMK. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang mengimbau satuan kerja segerakan surat perintah membayar tunjangan hari raya. Saudara, hari ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menggeledah sejumlah ruangan di kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sumatera Barat. Penggeledahan bertujuan untuk menemukan barang bukti berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat hari ini menggeledah kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sumatera Barat berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumatera Barat Hadiman mengatakan, bukti yang dicari Kejati memiliki hubungan dengan pengadaan barang dan jasa, khususnya tahun anggaran 2021. Dinas Pendidikan melakukan lelang yang pokjanya ada di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Kejati Sumatera Barat menurunkan 25 orang penyidik serta dibantu 4 orang intelijen menggeledah sejumlah ruangan di kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa, seperti ruangan Kepala Biro, Kabak Pengadaan, serta ruangan Pokja 5. Pada penggeledahan itu, tim penyidik menemukan sejumlah bukti berupa dokumen yang dibutuhkan, di antaranya dokumen penetapan pemenang awal lelang, fotokopi berita acara evaluasi dari proyek tersebut, serta dokumen tambahan lainnya. Pertama yang kita cari dokumen ini sesuai yang kami butuhkan, yaitu ada berita acara evaluasi penawaran, yaitu dulunya Pokja 5. Setelah Pokja 5 bekerja sesuai dengan ketentuan, tahu-tahu mereka membatalkan sepihak yang pemenang awalnya. Surat pembatalan itulah yang kita cari. Dan menunjuk lagi Pokja 7. Setelah dibatalkan, ditunjuk Pokja 7, sebelum itu Pokja 5. Ternyata dalam evaluasi hal ini juga kami tidak menemukan bukti kualifikasi, kita kerja evaluasi dan sebagainya. Kita tanya dari saksi dari tim Pokja 5 maupun Pokja 7, kebanyakan tidak tahu keberadaan dokumen yang kita butuhkan itu. Ternyata pada hari ini kita langsung melakukan penggeledahan. Ada beberapa dokumen sudah kita temukan juga di sini. Malah lebih banyak lagi dokumen yang kita temukan. Daripada mereka menyerah ke kemarin, lebih banyak sekarang. Tim sekarang masih dalam penggeledahan. Mudah-mudahan semua dokumen yang kami butuhkan oleh penyidik ini bisa ditemukan pada hari ini juga. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi juga telah melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Tim penyidik terus mengumpulkan barang bukti dari kasus dugaan korupsi tersebut, serta menunggu hasil kerugian negara yang dihitung oleh auditor untuk nantinya menetapkan tersangka dalam kasus ini. Bima Prasetya, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Kejaksaan Negeri Pasaman Barat mengingatkan perangkat daerah hingga pemerintah nagari untuk berhati-hati menggunakan uang negara. Setiap item kegiatan harus sesuai regulasi untuk sektor kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain upaya penindakan terhadap pelanggaran hukum dan tipikor, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat juga intens dalam pencegahan dan pendampingan. Semua SKPD hingga ke tingkat nagari dan sekolah diminta menggunakan uang negara sebagaimana mestinya dan tidak merugikan pihak manapun. OPD diminta jangan bermain-main dengan anggaran, terutama menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seperti bidang kesehatan dan pendidikan, karena item tersebut berkaitan erat dengan kelangsungan masa depan bangsa. Mencegah penyalahgunaan, Kejaksaan sudah melakukan pendampingan terhadap beberapa pihak, baik berbentuk kegiatan atau kerjasama agar semua anggaran yang tersedia bisa tepat guna dan tepat sasaran di Pasaman Barat.
Kejari Kabupaten Pasaman Barat M. Yusuf Putra menegaskan timnya komit dalam pencegahan dan tegas dalam penindakan. Bahkan saat ini beberapa kasus korupsi mega proyek pembangunan RSUD masih terus berlanjut. Meski sudah terdapat beberapa orang tersangka dan terpidana hingga penyelamatan puluhan miliar aset negara. Saat ini proses penuntutan dan TPPU terhadap beberapa terpidana masih berlangsung sebab dalam kasus ini melibatkan banyak pihak dari pejabat tinggi dan pihak ketiga. Pada satuan-satuan pendidikan, dinas pendidikan, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat khususnya yang memberikan pelayanan publik di bidang pendidikan untuk benar-benar bekerja secara profesional, menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme, karena apa yang Bapak Ibu sekalian kerjakan itu berkaitan dengan nasib generasi yang akan datang. Pendidikan hari ini kita menentukan bagaimana masa depan Pasaman Barat, masa depan Sumatera Barat, masa depan negeri ini. Sehingga kita tidak boleh bermain-main dan harus memastikan kualitas, kuantitas, volume untuk memajukan pendidikan. Beberapa bulan terakhir, tim Kejaksaan juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Nagari untuk edukasi dan membantu penyelamatan aset di setiap nagari hingga di lingkungan sekolah. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. BPBD Provinsi Sumatera Barat menyalurkan sejumlah bantuan ke Kabupaten Pesisir Selatan untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan seperti bayi dan lansia. Bantuan yang disalurkan berupa kompor gas untuk kebutuhan memasak bahan makanan, termasuk susu untuk memenuhi gizi bayi dan balita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Barat hari ini kembali menyalurkan bantuan ke pesisir selatan yang sebelumnya disumbangkan oleh sejumlah pihak. Di antaranya kompor gas, beras, susu, dan telur yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumatera Barat Fajar Sukma mengatakan, salah satu fokus penanganan bencana di pesisir selatan saat ini yaitu memastikan bantuan gizi untuk kelompok rentan seperti bayi dan balita. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sumatera Barat, ribuan kelompok rentan mulai dari bayi, balita, termasuk ibu hamil dan lansia, terdampak bencana banjir dan tanah longsor, sehingga membutuhkan bantuan seperti makanan bergizi. Dengan dipenuhinya gizi kelompok rentan terutama bayi dan balita di pesisir selatan, diharapkan tidak berdampak terhadap masalah lain seperti kekurangan gizi dan meningkatnya stunting di pesisir selatan. Sekarang kita drop bantuan, itu yang dibutuhkan adalah kompor ya, kompor untuk masak. Kemudian ada kuali, karena kuali situ sudah pada hancur semua, jadi kita drop. Tambah beberapa logistik makanan, siap saji dan juga makanan untuk bertahan berbuka dan sahur. Kemudian penanganan, ini kita ke sana, langsung kita nanti full bucket ya, pengumpulan bucket keterangan setelah 14 hari yang lalu, kemudian diperpanjang. Ini sepertinya fokusnya kemana, tahapannya apa saja. Nah, salah satunya dari Dinas Kesehatan sudah mengatakan sudah membuka posko untuk kebutuhan gizi balita. Itu ada 4. Nah, sekarang yang terbuka 3. Nah, kita akan lihat ke lapangan apa saja yang dibutuhkan dari kawan-kawan Dinas Kesehatan untuk gizi balita itu. Apa kita support dapur umumnya, berarti kita nanti koordinasi dengan Dinas Sosial. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebelumnya telah memperpanjang masa tanggap darurat banjir dan longsor selama 14 hari terhitung sejak tanggal 22 Maret hingga 4 April 2024. BPBD terus berupaya memastikan penanganan masalah pasca banjir di daerah terdampak bencana sehingga mampu meringankan beban para korban. Bima Prasetya, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Satreskrim Polresta Padang kembali menangkap 1 orang pelaku penganiayaan berujung kematian yang terjadi di Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Hingga saat ini Polresta Padang telah menangkap 4 pelaku dalam kasus tersebut, serta 2 pelaku lainnya masih dalam pencarian.
Usai melakukan pengembangan terhadap penangkapan 3 orang pelaku penganiayaan berujung kematian yang terjadi di sebuah rumah kontrakan di Jalan Rimbo Tarok, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Satreskrim Polresta Padang kembali meringkus 1 pelaku lagi yang bersembunyi di wilayah Kota Payakumbuh. Dibantu dengan Polres Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota, Satreskrim Polresta Padang menangkap pelaku berinisial SH tengah tidur di rumahnya. Tidak butuh waktu lama, pelaku dengan cepat langsung dibawa ke Mapolres Payakumbuh dan selanjutnya akan dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut. Kanit Reskrim Polresta Padang Ibtu Adrian Afandi mengatakan, dalam kasus penganiayaan berujung kematian yang terjadi di Kecamatan Kuranji, Kota Padang tersebut terungkap untuk sementara waktu sebanyak 6 orang pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap 4 orang dan 2 pelaku lagi masih dalam pengejaran. Jadi kita tadi sudah koordinasi dengan Polres Payakumbuh dan Polres Kabupaten karena termonitor tersangka keberadaannya di daerah Kabupaten. Jadi kita minta tolong koordinasi dan akhirnya malam ini kita berhasil, ya ini merupakan tersangka yang keempat kita amankan dari perkara pembunuhan yang di Padang. Ada berapa tersangka Pak yang sudah tertangkap, ada berapa? Terus yang belum ada berapa Pak? Untuk tersangka yang sudah kita amankan ada 4 orang dan kita masih ada pengembangan pemeriksaan lanjutan, mungkin ada 2 orang lagi tersangka yang masih kita kejar. Terkait kasus penganiayaan berujung kematian itu terjadi pada bulan Desember 2023 lalu. Diduga semua pelaku merupakan satu keluarga yang tega menganiaya pembantunya atas nama Aryani berumur 21 tahun hingga tewas di rumah kontrakannya di Jalan Rimbo Tarok, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, hingga saat ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Padang sudah menyelesaikan proses pengajuan tunjangan Hari Raya sebanyak 29% dari total satker di wilayah kerja KPPN Padang. KPPN Padang mengharapkan pengajuan THR tuntas di akhir Maret ini sehingga para satker diimbau segera mengajukan surat perintah membayar THR. Sejak Jumat 22 Maret 2024, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Padang sudah siap menyalurkan THR gaji dan THR tungkin baik untuk ASN Pusat, P3K maupun untuk PPNPN. Hingga saat ini, KPPN Padang telah menyelesaikan proses pengajuan tunjangan Hari Raya sebanyak 29% dari total satker di wilayah kerja KPPN Padang. Dari total 260 satker, terdapat 119 satuan kerja yang membayarkan tunjangan Hari Raya. Besaran THR yang dibayarkan tahun ini mengalami peningkatan dari tahun lalu karena tahun 2024 gaji ASN naik 8%. Kemudian THR tungkin tahun ini dibayarkan 100% karena sejak COVID-19 melanda, THR tungkin hanya dibayarkan 50%. KPPN Padang mengharapkan pengajuan THR tuntas di akhir Maret sehingga para satker diimbau untuk segera mengajukan surat perintah membayar THR. Kami proaktif. Jadi kami sudah menghimbau kepada seluruh satuan kerja untuk segera menyampaikan SPM, gaji, dan tukin. Dan ini sudah dimulai kemarin dari Jumat dan Sabtu Minggu kami berikan layanan dan kami sudah proses yang sudah masuk. Dan hari ini kami dorong lagi supaya yang belum segera mengajukan SPM, gaji maupun tukin THR. Jika dibandingkan dengan penghasilan yang diterima bulan Maret, maka total THR yang akan disalurkan diperkirakan sebesar 130 miliar rupiah. Terdiri dari THR ASN 115 miliar rupiah, THR PPNPN 8,3 miliar rupiah, THR tunjangan kinerja 3 miliar rupiah, dan THR gaji P3K sebesar 3 miliar rupiah. Novikat Friandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda pariwara berikut, kami akan menyajikan informasi menarik lainnya, di antaranya tentang layanan jasa ekspedisi mulai meningkat. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin.
Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Halo ya Pak. Selesaikan ya, mau dipresentasikan. Oh iya Pak, ya Pak. Ya, mati lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Ya lo Pak. 5 menit lagi kirim ke saya ya. Hah? 5 menit lagi? Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda kembali di Sumatera Barat hari ini. Saudara, tenaga honorer menjadi prioritas dalam pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN dalam formasi pengangkatan yang diajukan pemerintah Kabupaten 50 kota melalui Badan Kepegawaian ke pemerintah pusat. Dari 800 formasi yang diajukan, sebanyak 600 lebih diantaranya diajukan untuk honorer yang diangkat untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penerimaan calon aparatur sipil negara tahun 2024, pemerintah Kabupaten 50 Kota mendapatkan formasi mencapai 875 formasi yang terbagi dari 275 formasi untuk PNS dan 600 formasi P3K. Jumlah 600 formasi P3K tersebut diprioritaskan untuk tenaga harian dan honorer. Prioritas tenaga honorer untuk menjadi ASN atau P3 itu sesuai dengan instruksi Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 600 formasi itu dikhususkan untuk tenaga honorer teknis, kesehatan maupun guru, sehingga tenaga honorer yang sudah terdata dapat diangkat menjadi tenaga P3K. Pemerintah Kabupaten 50 Kota berharap dapat memenuhi kebutuhan ASN di lingkungan Pemkab Kabupaten 50 Kota. Pengadaan ASN tahun 2024 melalui seleksi P3K tersebut diharapkan menjadi kabar baik khusus bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Untuk tahun 2024 ini kita dapat formasi sebanyak 875 orang dengan rincian
275 untuk CPNS dan 600 itu untuk P3K. Jadi total semuanya 875 untuk tahun 2024 ini. Jadi artinya P3K. Jadi kita sesuai dengan keinginan pimpinan kita dan juga formasi yang kita dapat, alhamdulillah, mudah-mudahan itu lebih banyak arahnya kepada menampung daripada adik-adik atau saudara-saudara kita yang honorer, tenaga yang lepas, mudah-mudahan bisa terakomodir masuk menjadi P3K. Pengabdian tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dapat terakomodir dengan proses pengadaan P3K tahun 2024 ini. Untuk itu, tenaga honorer mempersiapkan diri menjelang dibukanya penerimaan pada tahun 2024 ini. Dari Kabupaten Lombok Kota, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, layanan jasa ekspedisi hari ini mulai menunjukkan peningkatan dan diperkirakan peningkatan layanan ini akan terus terjadi hingga sepekan ke depan. Sejak beberapa hari terakhir, jenis barang yang paling dominan menggunakan jasa ekspedisi yakni kurma dan pakaian. Mulai hari ini terjadi peningkatan layanan di salah satu jasa ekspedisi yang beralamat di Jalan Bypass Kota Padang. Jumlah armada yang melakukan pengantaran dan pengiriman barang reguler menggunakan satu armada kini meningkat 2 kali lipat dari biasanya. Jenis barang yang paling dominan saat ini berupa kurma dan pakaian. Menurut petugas koordinator jasa ekspedisi, peningkatan pengiriman barang akan terjadi hingga sepekan ke depan. Untuk itu 15 armada yang tersedia serta puluhan karyawannya akan bekerja ekstra hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Karena pada tanggal 10 dan 11 April 2024 layanan tidak beroperasi dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 12 April 2024. Seperti yang terlihat di belakang ini, kalau untuk peak session kirim barang udah mulai di Senin ini sih gitu. Nanti akan masuk beberapa tronton atau mobil-mobil tembak yang lainnya. Jadi melebihi kapasitas yang masuk. Misalnya biasanya regulernya 1 mobil masuk, sekarang udah 2 gitu. Ada tambahan mobilnya seperti itu. Jenis yang banyak masuk apa nih Kak? Kalau sekarang yang banyak masuk itu rata-rata seperti kurma gitu ya. Terus paket-paket pakaian ya kayak Endes Basco, R66 gitu kan, Seramayana seperti itu. Jasa ekspedisi Lebaran tahun ini tidak berbeda jauh dari Lebaran tahun lalu. Namun untuk pengiriman sepeda motor jumlahnya lebih besar pada tahun lalu, bahkan lebih dominan dibandingkan jenis barang lainnya. Novika Adrianti, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Bunga bangkai atau Amor propalus titanum mekar indah di Jorong Sitingkai, Kanagarian Kotorantang, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Bunga bangkai ini sudah mulai mekar tanggal 23 hingga 24 Maret 2024 dengan ketinggian 2,7 meter. Salah satu bunga langka mekar sempurna di perkebunan warga di Jorong Sitingkai, Kanagarian Kotorantang, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam dengan ketinggian bunga mencapai 2,7 meter. Amor propalus titanum atau sering disebut juga dengan bunga bangkai mekar dengan sempurna dari tanggal 23 hingga 24 Maret 2024 dan menjadi daya tarik bagi turis asing untuk datang melihat bunga tersebut. Heru, salah seorang pemerhati bunga langka Palupuah, mengatakan bunga tersebut merupakan bunga paling besar yang mekar hingga akhir Maret 2024 di Kabupaten Agam dari bunga bangkai yang mekar sebelumnya. Di daerah Kanagarian Kotorantang juga banyak tumbuh bunga langka yang dilindungi seperti bunga Rafflesia arnoldi. Maret kemarin dan mekar sempurnanya kemarin tanggal 23 Maret. Itu ketinggiannya berapa Pak? Kalau dari ketinggian dari bunga bangkai ini sudah mencapai 2 meter 65 cm dan mekar sempurnanya itu sampai 2 meter 70. Untuk selama tahun 2024 ini sudah berapa yang mekar Bang di sini? Kalau untuk tahun 2024 ini sudah yang kedua mekar. Yang pertama di bulan Januari, sekarang di bulan Maret mekar lagi. Ya, kalau yang pertama mekar ketinggiannya 2 meter 60. Kalau ini? Kalau yang ini 2 meter 70. Berarti lebih tinggi ini, Pak? Lebih tinggi ini 10 cm dari yang mekar di bulan Januari kemarin. Bunga bangkai ini akan mekar sempurna paling lama sekitar seminggu. Ia berharap masyarakat mempertahankan dan menjaga aset alam Palupuah tersebut. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Dan Saudara, kini kita ikuti informasi lain yang telah kami rangkum dalam segmen advertorial.
DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Penyampaian LKPJ ini penting untuk diketahui anggota Dewan, mengingat pembahasan LKPJ oleh DPRD memiliki fungsi yang sangat strategis untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam rangka akuntabilitas dan transparansi, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Untuk itu hari ini DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penyampaian nota pengantar LKPJ disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi. Dalam laporannya, Wakil Gubernur Sumatera Barat menyampaikan sejumlah keberhasilan capaian program yang dijalankan oleh pemerintah provinsi selama tahun anggaran 2023. Di antaranya pencapaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Sumatera Barat di atas RPJMD berada di angka 73,23. Angka ini melebihi IPM rata-rata nasional sebesar 74,39 dan merupakan IPM nomor 7 tertinggi secara nasional atau nomor 2 tertinggi di Sumatera. Kondisi ini lebih baik dari 2022 yang mana Sumatera Barat berada di peringkat 9 secara nasional dan nomor 4 di Sumatera. Sementara itu di tahun 2023, angka kemiskinan juga mengalami penurunan. Tercatat tahun 2023, angka kemiskinan Sumatera Barat 5,90%, turun dari tahun 2022 yang mencapai 6,04% dan pencapaian tahun 2023 di atas target RPJMD yang berada pada angka 6,16%. Kondisi ini jauh lebih baik dari angka kemiskinan rata-rata nasional tahun 2023 yang mencapai 9,36%. Di tahun 2023, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pergeseran APBD dikarenakan lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi yang ditentukan penggunaannya. Adanya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus tahun anggaran 2023 dan surat dari Markas Besar TNI perihal dukungan fasilitasi pada rangkaian kegiatan Latsitar dan Nusantara 2023 serta surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Sementara di tahun 2023, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 6.459 miliar lebih. Prestasi yang kita torehkan ya, indikator-indikator makro dan mikroekonomi setelah pembangunan manusia, kemiskinan, alhamdulillah ini menunjukkan hampir seluruhnya positif ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peringkat Sumatera Barat kemiskinan juga termasuk turun, termasuk paling baik nasional. IPM kita dari naik juga, nomor 2 terbaik Sumatera, nomor berapa tadi? 9 ya terbaik atau 7 atau 9 terbaik nasional. Kemiskinan ekstrim yang tadi hanya 1 kota Padang Panjang sekarang jadi 6 kabupaten kota. Jadi artinya program-program yang kami kerjakan tahun 2023 mulai menunjukkan hasil-hasil yang lebih baik. Tapi kita nggak boleh berpuas diri, terus bergerak untuk masyarakat, terus meningkatkan apa yang harus ditingkatkan dan mengurangkan apa yang harus dikurangi. Mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya peredaran uang artinya meningkatkan jumlah wisatawan yang juga datang ke sini, orang yang datang ke sini. Ya sebenarnya 2023 juga mulai menaik, mulai recover. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 menjadikan penerapan SPM termasuk dalam isu strategis pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Isu strategis kemudian menjadi arah kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Penyampaian LKPJ ini penting untuk diketahui anggota Dewan, mengingat pembahasan LKPJ oleh DPRD memiliki fungsi yang sangat strategis yang akan melahirkan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik terhadap aspek perencanaan, penganggaran, maupun dalam pembentukan produk hukum daerah dan penetapan kebijakan strategis kepala daerah. Untuk itu DPRD Sumatera Barat melakukan pembahasan dan menyampaikan rekomendasi paling lambat 30 hari sejak LKPJ disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD Sumatera Barat. Delima Febriyatua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti berita lainnya yang terangkum dalam segmen Ragam Ramadan. Ya saudara, masyarakat di Nagari Tarata Tinggi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Darmasraya meminta kepada gubernur untuk memperbaiki jalan yang rusak sepanjang 3,5 km. Hal ini disampaikan masyarakat pada momen safari Ramadan pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Masjid Al-Munawaroh, Jorong Margajaya, Nagari Timpeh. Tim 1 Safari Ramadan pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan safari di Masjid Al-Munawaroh, Jorong Margajaya, Nagari Tarata Tinggi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Darmasraya. Nagari ini merupakan nagari pinggiran yang secara geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten Sijunjung. Pada kesempatan itu, masyarakat menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Sumatera Barat terkait usulan pembangunan jalan yang rusak parah, tepatnya di Margajaya menuju Timpeh 6 sepanjang 3,5 km. Pengaspalan jalan dari SP2 Marga Makmur ke SP3 Beringin Sakti lebih kurang 9 km. Jalan kabupaten tersebut merupakan akses utama mobilisasi masyarakat untuk menunjang perekonomian, pendidikan, dan juga akses menuju ke Kabupaten Sijunjung. Sudah 3 tahun kami ikut di dalam musrembang, dan 2 tahun belakangan ini kami sudah sepakat dengan 5 nagari yang ada di Kecamatan Timpeh untuk memprioritaskan jalan tersebut yang ada di Nagari Tarata Tinggi. Rela mengalah kawan-kawan nagari sebelah untuk kita bisa merdeka dan bisa aman lancar dalam perjalanan. Gubernur Sumatera Barat Mayeldi Ansyarullah mengatakan, usulan masyarakat untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Nagari Tarata Tinggi akan dibantu pemerintahan provinsi melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Mayeldi menambahkan untuk bisa diselenggarakan BKK ini, pemerintah kabupaten melalui bupati harus bersurat ke pemerintahan provinsi untuk dukungan perbaikan jalan kepada masyarakat. Hubungkan satu nagari dengan nagari yang lain, desa dengan desa yang lain. Nah ini tentu di bawah kewenangan daripada kabupaten. Tapi itu bisa kita bantu ya, ketika melalui BKK. Itu harus ada surat daripada bupati kepada kita, sehingga nanti itu akan bisa menjadi bagian yang kita berikan dukungan. Nah, memang kita memahami di Sumatera Barat sekarang ini seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat itu kemampuan fiskalnya itu di bawah daripada belanja pegawai. Selanjutnya, Gubernur meminta untuk memecahkan permasalahan yang ada di daerah perlu sinergi dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat untuk mencari solusi guna membangun infrastruktur khususnya di daerah pinggiran. Dari Darmasraya, Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Saudara, kegiatan pesantren Ramadan memberikan peluang lebih banyak bagi anak tunagrahita untuk berlatih akhlak dan sopan santun dalam kehidupan. Meski dilatih secara perlahan, namun kebiasaan baik selama di panti diharapkan mampu dilaksanakan saat kembali ke lingkungan masyarakat. Mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat serta melatih diri dengan pembiasaan akhlakul karimah, pelaksanaan pesantren Ramadan juga dilakukan di UPTD Panti Sosial Bina Grahita atau PSBG Harapan Ibu Kota Padang. Lebih kurang sebanyak 100 orang anak tunagrahita mengikuti kegiatan pesantren Ramadan dengan kegiatan keseharian seperti menjahit dan lainnya. Selain itu, khusus di bulan Ramadan anak-anak juga diajak untuk mendengarkan kajian. Meski tidak semudah berkomunikasi dengan anak pada umumnya, namun kegiatan pesantren Ramadan dengan kajian keagamaan diharapkan mampu mengarahkan mereka agar lebih baik, sehingga fokus penerapan akhlak dan sopan santun tetap diutamakan.
Kepala PTD PSBGHI Harapan Ibu Kota Padang Sayarni mengatakan, kegiatan pesantren Ramadan dirasa memberi dampak positif bagi anak-anak dengan membiasakan penerapan ibadah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kegiatan pesantren Ramadan ini kita lakukan pada pagi hari. Nah, jadi anak-anak mengikuti kegiatan pesantren Ramadan dan kita mendatangkan ustadz, ada yang dari luar dan ada juga yang dari dalam atau kawan-kawan yang memberikan arahan atau ceramah untuk anak-anak pesantren Ramadan. Alhamdulillah pada kegiatan pesantren Ramadan ini sangat banyak nilai positifnya, sehingga anak-anak kita sampaikan, kita beritahu bahwa di bulan suci Ramadan ini kita melakukan selain kegiatan puasa, kita juga melakukan pesantren Ramadan, maka bertambah juga lah amal ibadah kita. Pasca kegiatan selama Ramadan, nantinya anak tunagrahita menunggu keluarga untuk menjemput dan akan kembali ke kampung halaman selama libur Lebaran. Dan diharapkan mereka mampu menerapkan kebiasaan baik selama di panti sosial. Afrin Nurzakia, Juni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, di balik keterbatasan melihat secara jelas, penyandang tunanetra tetap berjuang meraih cita-citanya menjadi penghafal Al-Quran hingga mampu menghafal 12 juz selama 7 tahun. Sejak usia 10 tahun, Caca sudah mulai belajar membaca Al-Quran dengan keterbatasan yang dimilikinya. Kondisinya yang sulit untuk bisa melihat tidak membuatnya menyerah dengan keadaan. Lebih kurang selama 7 tahun, Caca mulai berlatih menghafal Al-Quran. Hingga saat ini, gadis berusia 17 tahun itu mampu menghafal Al-Quran hingga 12 juz. Selain menghafal dengan sistem membaca Al-Quran Braille, Caca juga memaksimalkan penghafalan dengan mendengar murotal. Kedepan, gadis asal Payakumbuh ini pun ingin lebih fokus setelah berlatih dan menghafal Al-Quran hingga mampu menjadi hafizah Al-Quran 30 juz. Caca dari umur 10 tahun. Caca menghafal Quran lewat audio. Itu Caca menghafalnya setiap malam. Caca pengen jadi hafiz 30 juz. Selain itu, diri penyandang tunanetra juga sedang berlatih kemampuan menghafal Al-Quran. Ia mengatakan di balik kekurangan yang ia miliki, terdapat kelebihan yang pantas untuk diasah agar lebih bermanfaat ke depannya. Selain belajar menghafal Al-Quran, pria berusia 21 tahun asal pesisir selatan ini juga memiliki suara yang merdu dalam melantunkan Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Kalau keinginan ya dua-duanya, pengen jadi qori, jadi hafiz. Soalnya kan satu tujuan gitu kan. Jadi cita-cita terbesar ya itulah jadi hafiz dan qori. Dery menambahkan cita-cita menjadi qori penghafal Quran akan terus dicapai meski terbatas dengan kemampuan. Afrin Nurzakia, Juni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, besaran zakat fitrah di Kabupaten Pasaman Barat tahun ini dibagi dalam 3 kategori dengan jumlah nominal yang berbeda. Dan perbedaan tersebut berdasarkan akumulasi serta perbandingan harga beras di pasaran. Pasca menggelar rapat lintas instansi, besaran zakat fitrah tahun ini di Pasaman Barat dibagi dalam 3 kategori. Kategori 1 Rp50.000, kategori 2 Rp45.000 dan kategori 3 sebesar Rp37.000. Perbedaan tersebut berdasarkan akumulasi dan perbandingan harga beras di pasaran. Sebelum penetapan besaran tersebut, tim Koperindak melakukan survei lapangan karena harga beras kualitas terbaik mencapai Rp190.000 per 10 kilo atau Rp19.000 per kilonya. Sementara harga terendah Rp14.000 per kilogram. Setelah dihitung dan diakumulasikan, maka tim menetapkan besaran kategori tersebut serta menyebarkan informasi kepada masyarakat agar bisa menjadi standar pembayaran zakat fitrah. Kabak Kesra Kabupaten Pasaman Barat Hartasani mengatakan, penetapan kategori itu melibatkan unsur Ormas, Kemenak, Pemda, dan Koperindak. Masyarakat diharapkan bisa mempedomani dalam pembayaran zakat fitrahnya. Pembayaran zakat fitrah di Pasaman Barat bisa dilakukan sesuai dengan kebiasaan di kampung atau daerah masing-masing, atau di masjid hingga ke Basnas Kabupaten Pasaman Barat,
atau amil zakat di kecamatan. Pembayarannya itu tergantung amil zakat yang dibentuk di tiap masjid maupun kampung. Itu kan pembayarannya itu boleh dilakukan mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan sebelum naiknya khatib naik mimbar pada tanggal 1 Syawal. Oke, Pak, sejauh ini berarti sudah diinformasikan ke masyarakat luas ya Pak? Sudah diinformasikan, kita share kepada Dai Nagari, kepada camat, kepada wali nagari, dan tadi pun kami dengar. Selain besaran zakat, masyarakat diminta memperhatikan waktu pembayarannya agar sesuai dengan syariat Islam. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisa Putra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Masjid Raya Bayur merupakan salah satu masjid bersejarah dengan arsitektur unik dan cantik. Selain tempat ibadah umat muslim, masjid ini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kabupaten Agam. Beginilah suasana halaman Masjid Raya Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Salah satu masjid terunik dan cantik sehingga menjadi ikon Provinsi Sumatera Barat. Selain memiliki perkarangan yang luas, masjid ini juga memiliki kolam ikan lengkap dengan air mancur. Pengurus masjid juga menyediakan pakan ikan sehingga pengunjung bisa memberi makan ikan. Bagian dalam masjid cukup luas, dilengkapi karpet tebal dan lembut, tata ruang dengan dekorasi unik dan cantik memberi kenyamanan bagi pengunjung, terutama yang hendak beribadah salat 5 waktu. Masjid Raya Bayur berdiri sejak tahun 1905, didirikan oleh Syekh Muhammad Salim Al-Khalidi bersama tokoh masyarakat seperti Datuk Batua, Abdul Wahid, Abdul Rahman, dan Labainan Salih. Pada tahun 2000 hingga 2004, masjid ini direnovasi berkat bantuan perantau. Salah satu tokoh utama renovasi masjid ini adalah Bakhtiar Khamsyah yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Arsitektur bangunan mendapat sentuhan 3 kebudayaan, yakni kebudayaan Minangkabau, Arab, dan Cina. Elviani, salah seorang warga, mengatakan Masjid Raya Bayur ini memiliki sejarah dan makna mendalam bagi masyarakat. Selain menjadi tempat ibadah, juga menjadi wadah untuk membina mental dan akidah masyarakat. Beribadah, untuk Pariwisata juga Bu ya. Banyak orang berkunjung ke sini Bu ya. Ramai ya Bu ya. Dari mana? Misalnya hari libur. Hari libur ya. Ramai ya Bu sini. Dari mana saja Bu? Dari luar daerah. Rata-rata dari luar Bu ya. Di sebelah masjid terdapat surau payung dan madrasah tarbiyah Islamiyah, salah satu pondok pesantren terbaik yang ada di Kabupaten Agam. Sarana ibadah ini kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religius di Kabupaten Agam. Sering dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah dan mancanegara. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Sejenak kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain, di antaranya KONI Sumbar menyiapkan ratusan atlet untuk PON Aceh, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nampak kita sekali dah, Ambo. Cincin penting dulu ya, dah. Wih, sebenarnya santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok banget tuh. Pasunyo bulan pasang baru paing, kini lah paing lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak mana makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu-Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas.
Onde-mande. Jangan sampai muda itu loh, anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh, Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ado pulo tuh ibu yang ndak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita, Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Barat hari ini. Saudara, guna mendukung dan melengkapi pelayanan kesehatan masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solo ditargetkan beroperasi pada bulan Juli 2024. Kota Solo terus melakukan peningkatan di segala bidang, salah satunya di sektor pelayanan kesehatan masyarakat. Berbagai fasilitas kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat terus dilakukan. Pihak pemerintah Kota Solo mengungkapkan bahwa selama ini Kota Solo tercatat sebagai satu-satunya daerah yang tidak memiliki rumah sakit sendiri. Beroperasinya RSUD Kota Solo di Banda Panduang pada bulan Juli 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Di Kota Solo terdapat 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Tipe A, yaitu Rumah Sakit Umum Muhammad Natsir, yang merupakan milik provinsi, dan Rumah Sakit Tentara Tipe C yang merupakan milik TNI. Rumah Sakit Tentara sebagai fasilitas rujukan pertama sudah melebihi kapasitas. Atas dasar itu perlu dibangun rumah sakit tipe C milik daerah untuk mengakomodir masyarakat Kota Solo yang butuh layanan kesehatan. Dengan tahun ini kita sedang siapkan alat-alat kesehatannya, alkesnya, dan sarana-sarana pendukung yang memang harus kita pakai. Nah, mudah-mudahan sebelum Juli itu sudah selesai semuanya. Sehingga Juli kita launching, kita resmikan pemakaiannya. Nanti untuk tenaga kesehatan sendiri bagaimana Pak? Sudah, namanya sudah, kelembagaan sudah, personalianya sudah, kemudian peralatannya juga sudah kita sediakan, dan itu insya Allah, karena kita juga punya tenaga-tenaga yang sudah dipersiapkan untuk itu, dan di samping itu kita juga dibantu dengan tenaga-tenaga dari Rumah Sakit Natsir. Sementara itu, pemerintah Kota Solo tidak hanya melengkapi fasilitas kesehatan, namun juga memaksimalkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Seluruh masyarakat Kota Solo saat ini sudah tercover dalam layanan BPJS Kesehatan gratis yang dibiayai oleh APBD. NIK KTP elektronik masyarakat sudah terkoneksi dengan BPJS Kesehatan sehingga cukup membawa KTP untuk berobat. Dari Kota Solo, Ari Pratama Setiawan, Stasiun TVRI Sumatera Barat. Naik 10% dari hari biasanya, pengunjung perpustakaan di Kota Solo mengalami peningkatan selama Ramadan. Pengunjung terpantau ramai pada saat siang hari. Jumlah masyarakat yang mengunjungi perpustakaan Kota Solo pada bulan Ramadan mengalami peningkatan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo Wadirman menyampaikan peningkatan pengunjung selama Ramadan terjadi untuk kategori mahasiswa dan umum. Rata-rata kunjungan ke perpustakaan mencapai 30 orang.
dan itu meningkat 10% dari hari biasanya. Kegiatan kunjungan ke perpustakaan paling ramai di waktu sehabis salat zuhur. Rata-rata kunjungan ke perpustakaan mencapai 30 orang dan itu meningkat 10% dari hari biasanya. Kegiatan kunjungan ke perpustakaan paling ramai di waktu siang hari. Sementara untuk jam operasional, layanan perpustakaan juga mengalami perubahan selama bulan Ramadan. Pada hari biasa, perpustakaan buka Senin hingga Sabtu sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun selama Ramadan, hari Sabtu tutup dan jam operasional pun dibuka hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Beberapa fasilitas layanan perpustakaan diantaranya buku fisik, e-book, pojok baca, dan perpustakaan keliling. Tapi dibandingkan dari segi siswanya agak kurang. Kenapa? Karena di sekolah ada kegiatan para pesantren. Alhamdulillah bulan puasa ini ya banyak umum, walaupun pelayanan kita sampai pukul 3. Kalau perkiraan kita Pak, rata-rata per hari berapa kunjungan kita? Rata-rata per hari 30-an lah, 30 orang per hari. Ya. Sementara itu ke depan, pihak perpustakaan menargetkan untuk terus meningkatkan literasi masyarakat dan minat baca. Saat ini buku fisik yang tersedia di perpustakaan sendiri merupakan buku yang diminta oleh pemustaka. Dari Kota Solo, Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2024 yang akan berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara tinggal menghitung bulan. Berbagai persiapan dilakukan oleh setiap provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Komite Olahraga Nasional atau KONI Sumatera Barat pada hari ini telah memulai berbagai persiapan jelang PON Aceh Sumatera Utara yang akan berlangsung pada bulan September mendatang. Hal ini dilakukan mengingat pada gelaran PON 20 Papua pada tahun 2021. Sumatera Barat hanya mampu meraih posisi 15 dengan raihan 8 emas, 12 perak, 18 perunggu dengan total peraihan medali sebanyak 38. Ketua KONI Sumbar Roni Pahlawan mengatakan Provinsi Sumbar mendapatkan kuota atlet dari PB PON sebanyak 405 atlet. Namun jumlah tersebut akan disaring berdasarkan Raker Prof KONI Sumbar tahun 2023 sebanyak 300 atlet yang akan bertanding di 40 cabur yang akan diikuti pada PON Aceh Sumatera Utara 2024 mendatang. Saat ini, Roni menjelaskan bahwa tahapan yang sedang dilalui berdasarkan aturan PB PON Aceh Sumatera Utara adalah melakukan pendaftaran secara global dengan mendaftarkan seluruh atlet. Untuk persiapan, KONI Sumbar juga telah memulai melakukan penyaringan atlet mulai dari bulan Maret hingga bulan Mei, dan puncaknya pada bulan Juli hingga bulan Agustus untuk mengetahui kepastian atlet yang akan diberangkatkan ke PON Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Sedangkan untuk pendataan atlet sudah berjalan sekitar 98% dan melakukan penyisipan terhadap 1 atau 2 orang atlet yang belum mendaftarkan namanya hingga waktu yang telah ditentukan oleh PB PON Aceh Sumatera Utara 2024. Kemudian KONI Sumbar juga telah membentuk tim diskusi evaluasi strategi kemenangan atau Timdes Provinsi Sumbar dan telah mendata atlet yang akan berjuang di PON Aceh Sumatera Utara. Itu kita ini sudah mendapatkan kuota dari PB PON itu lebih kurang 405 atlet. Nah, cuman dari 405 atlet ini kita saring berdasarkan hasil Raker Prof KONI Sumatera Barat tahun 2023 juga. Itu tersaring akhirnya lebih kurang sekitar 300-an atlet yang akan kita berangkatkan. Dasarnya itu ranking 1 sampai 6. Kemudian nanti di Porwil itu yang medali emas. Tapi memang ada kondisi-kondisi khusus yang memang kita lihat juga nanti, di mana atlet-atlet yang kebetulan sangat potensial itu tentu kita menjadi bahan pertimbangan kita juga ke depannya. Sementara itu untuk cabur unggulan yang dipersiapkan KONI Sumbar masih seperti tahun sebelumnya, seperti bela diri, para layang, gantole, atletik, dan juga barongsai yang menjadi unggulan Sumbar pada PON Aceh Sumut 2024 tahun ini. Kemudian KONI Sumbar juga berharap cabur yang baru dan cabur lama yang juga lolos tahun ini dapat berperan mendulang emas seperti sepak bola dan voli, sehingga target 12 emas minimal yang diharapkan juga bisa tercapai nantinya. Demikian laporan Ade Suhendra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, selama Ramadan permintaan jamur tiram meningkat karena banyaknya pedagang musiman yang muncul di pasar Pabukoan yang mengolah jamur tiram menjadi berbagai jenis makanan. Bulan Ramadan menjadi berkah bagi petani jamur yang ada di Kelurahan Parit Mukoaya, Kecamatan Lampasi, Tigonagari, Kota Payakumbuh.
Permintaan terhadap jamur naik hingga 100% saat bulan Ramadan. Mereka bisa menjual hingga puluhan kilo per harinya dibandingkan hari biasanya. Naiknya permintaan terhadap jamur tiram tidak saja untuk memenuhi kebutuhan pedagang makanan olahan jamur, namun juga untuk memenuhi permintaan dari pedagang musiman yang memang hanya berjualan saat bulan Ramadan saja. Peningkatan terhadap permintaan jamur tiram diperkirakan akan terus terjadi hingga Lebaran nanti. Meski permintaan naik cukup tinggi, namun petani masih menjual jamur di harga normal, yakni Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogramnya. Untuk selama bulan Ramadan, permintaan jamur lumayan meningkat lah. Untuk hasil produksinya pun kami usahakan untuk lebih ditingkatkan. Tergantung ya, kadang ada 15 kilo, ada yang 10 kilo. Itu per orang ya Bu? Per orang, satu orang pedagang itu. Masalahnya banyak pedagang dadakan kan. Naiknya permintaan jamur selama Ramadan disambut baik petani. Mereka berharap kedepannya kondisi tersebut dan harga jual tetap bertahan sehingga bisa menambah pendapatan keluarga. Selain di Kelurahan Parimukoaya, Kecamatan Lampasi, Tigonagari, jamur tiram juga banyak dibudidayakan oleh masyarakat di Kelurahan Payolinyam, Kecamatan Payakumbuh Utara. Selain dijual langsung, jamur tiram juga banyak diolah menjadi berbagai jenis makanan, di antaranya jamur crispy, rendang jamur, dan berbagai makanan lainnya. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk Selasa 26 Maret 2024. Nah, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Nagmah Majid. Dan saya Rizky Junandosanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.